Bang Tarik kangen gak sih sama keluarga di Mali? Oh kangen banget. Lo percaya gak cinta gak harus memiliki? Harus dimiliki. Iya kalau aku gak bisa tuh cinta gak memiliki. Iya kok. Karena cinta itu menurut aku harus ada komitmen di antara dua-duanya. Bapaknya pertama nanya, kenapa kamu mau kenapa kamu memilih anak saya? Dia bilang gitu. Terus jawabannya apa? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini sama aku, sama Azriel. Dan kita kedatangan saudara Bang Tarik Halilintar. Yeay, aku akhirnya kesini lagi. Akhirnya. Sebenarnya kita ngobrol apa ya Bang? Aku terakhir kesini sama Bunda. Iya. Ditemani dengan minuman yang sama. Lumiere Beng Beng. Ini Lumiere Beng Beng kan namanya? Lumiere Beng Beng. Beng coklat. Aku kalau kesini pasti mesen ini sama Crispy Puff. Mana Crispy Puff? Kok belum ada? Oh iya. Gak apa sambil makan kita santai banget kok. Sebenarnya ada apa? Enggak nih, aku agak mau klarifikasi dikit ya. Dia tiba-tiba siang tadi, Bang Tarik podcast yuk siang ini sekarang. Iyalah kan. Terus aku udah bilang tinggal telepon Bang Tarik gimana? Ayo. Bang Tarik gimana? Langsung gas. Oke gitu. Gas. Bang Tarik gimana? Makan Taichan yuk. Gas. Ayo. Jalan. Iya, kemarin juga ke Ancol. Bang Tarik gimana? Ancol yuk. Oke. Ayo gas. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa sih Ji sebenarnya? Kenapa sih kamu tuh manggil-manggil aku ke podcast ini? Kayak kamu ingin membuka-buka sesuatu yang tertutupi ya? Bukan, kan udah terbuka. Oh udah terbuka. Jadi kalau setengah-setengah kan sayang gak sih? Oh iya. Aku sebenarnya kemarin tuh mau nanya ini sih. Kan kemarin kamu habis ketemu sama papanya Sarah. Oh papanya Sarah. Untuk pertama kalinya. Kayak gimana Ji rasanya? Rasanya nggak canggung enggak sih. Karena udah biasa papanya tuh Udah biasa video call. hampir tiap hari kayak kita dem-demen deh. Oh iya sama papanya. Terus video call. Azriel mana Azriel? Jadi ngobrol di situ. Jadi pas ketemu nggak terlalu canggung gitu sih. Tapi canggung kan sih. Canggung ada dikit banget. Aku lah canggung biasanya tuh bener-bener canggung kan. Iya kamu kalau canggung banget. Jiel sebenarnya tuh bukan yang gampang gitu loh sama orang baru. Bang tapi kenapa abang Tarik nanya ya? Kenapa Bang Tarik nanya? Podcast kan kita saling berbagi informasi. Iya, Kebetulan tuh aku orangnya kepo. Ya, okay. Jadi lebih banyak nanya aku deh pasti. Bapaknya tuh humble. Terus lucu. Jadi kebanyakan ngejokes gitu kemarin di mobil, ngejok ngomongin apa diomongin semuanya. Jadi kan nggak ada Sarah kemarin. Nggak ada Sarah. Jadi aku habis jemput bapaknya itu udah karantina 3 hari di Menteng. Habis itu aku jemput sama Sarah, ya kan? Itu kamu udah nggak pernah ketemu selama 1 tahun lebih kan? Kebetulan Sarah itu kelas jam 10, jemput bapak itu jam 9. Jadi memang mau nggak mau ya. Jadi aku anterin Sarah, ya kan? Terus kita berdua di mobil. Ngobrolin apa? Jadi kamu mau bawa kemana hubungan ini? Langsung kayak gitu ya Bapak? Bapaknya pertama nanya, kenapa kamu mau kenapa kamu memilih anak saya? Dia bilang gitu. Terus jawabannya apa? Aku bilang because beautiful inside and out. Dan aku bilang zaman sekarang itu om nemu cewek kayak Sarah itu susah. Yang tulus. Bapaknya juga bilang, iya Sarah itu natural banget, dibilang polos. Nah, bilang gitu. Jadi pengen gimana sih? Jadi pengen maksudnya kayak kamu gitu, so sweet. Oh iya. Kan kamu so sweet banget terkenal sama Sarah. Iya. Bang Tarik emang gak sweet? Sekarang aku yang nanya. Yaudah. Bang Tarik ini lagi diperbincangkan oleh khalayak ramai, ya kan? Tentang kedekatan dengan seorang wanita. Iya. Udah langsung aja sih sama Cika. Gimana sih Bang sebenarnya? Sebenarnya ya yang kayak kamu lihat. Kamu juga udah tahu. Tapi kan yang lain belum tahu. Oh iya. Sebenarnya kalau kita misalnya mau ngobrolin aku sama Cika kayaknya harus ada dua sisi deh. Dua sisi. Oke. Aku dari sisi aku sama dari sisi Cika. Oke. Kalau dari sisi aku sih sebenarnya nggak terlalu lama kenalnya. Baru sebulan lebih sekarang. Tapi aku udah lumayan kenal dia, keluarganya dan segala macem. Terus teman-temannya juga aku udah lumayan kenal gitu kan. Orangnya sejauh ini ya baik. Memang baik sih, aku lihat baik. Iya orangnya baik. Terus gampang deket sama orang.
Iya. Bukan yang pemalu. Yang pemalu. Bukan yang ngeselin gitu, enggak. Iya. Enggak. Orangnya supel, terus aku lihat juga orangnya juga mau berusaha gitu ya. Iya. Berusaha jadi lebih baik untuk keluarganya. Iya. Terus untuk dirinya sendiri juga. Karena kan aku lihat dia umur segitu kayaknya udah iya, padahal umurnya masih berapa? Umurnya masih 18 tahun tapi ya kan, iya, udah luar biasa banget sih. Iya, umurnya 18 tahun tapi udah bisa cari penghasilan sendiri dan yang lain. Terus kayak bisa ngebantu orang tuanya, kakaknya dan ibunya. Jadi kayak menurut aku dia luar biasa sih. Saya mah 18 tahun lagi nongkrong itu bang. Nongkrong sama temen. Alah, acet banget. Dia 18 tahun udah bisnisnya di mana-mana. Enggak. Pembohongan publik. Ya kayak gitu sekarang. Sekarang lagi dekat sama Cika, lagi berkenalan. Berkenalan lebih. Oke. Terus aku mau nanya nih, fans Bang Torik kan banyak banget. Dan seluruh Indonesia itu tahu Bang Torik. Oke, Torik Halilintar. Kayak kemarin kita ke Dufan kemana pasti ini Bang Torik ya. Ya, itu udah pasti tahu Bang Torik kan. Gimana sih fans-fansnya ini komentarnya? Reaksinya lumayan. Aku juga lumayan kaget ya. Pas bakal bikin TikTok sama dia gitu, itu di tempatnya dia apa di tempatnya aku ya? Tempatnya dia di tempatnya dia. Aku juga ngeliat komen, gila, komennya serem banget. Komennya ya Allah, kok bisa gitu ya? Padahal kenal aja enggak? Ya padahal nggak kenal si netizen ini, tapi kan itu salah satu resiko kita di main medsos ya. Jadi orang lebih mudah berasa tahu tentang lu, kehidupan lu, diri lu siapa gitu. Orang kayak lebih so tahu aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Kayak aku sebenarnya agak kaget aja kayak ini siapa sih Cika ini gitu. Iya, kemarin juga ada beberapa komen di komentarku kan. Aku juga baca sama Sarah, kenapa nih orang gini? Padahal belum tahu gitu aslinya gimana. Kita yang kemarin lihat aja padahal baik-baik aja ya kan. Maksudnya aku nggak bilang lebih kenal si Cika, tapi kayak aku yang agak lebih tahu sebulan lebih ini kayaknya ceweknya baik-baik aja gitu ya. Nggak suka nyakitin orang, nggak suka bikin masalah sama orang. Tapi kenapa kayak komennya malah orang-orang itu sendiri nggak sih yang jahat banget komennya. Maksudnya kayak untuk manusia basic human decency gitu ya. Oke, siap. Orang normal kayaknya nggak bakal berkata jahat itu deh. Iya. Terus kan aku nggak tahu dia ngomongin sambil Tanggapan Bang Torik apa? Bang Torik tuh ngeliatin gak sih? Kalau aku kan dari dulu ya, dari masih sama keluarga, terus sama bikin konten-konten dari dulu kan sering banget ngadepin netizen kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya udah biasa. Kan? Sebenarnya udah biasa, tapi misalnya kalau nyerangnya itu ke orang tua, nah itu aku nggak biasa. Itu nggak biasa. Jadi di situ agak keganggu dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau sejauh dia masih nyerangnya aku, aku juga begitu. Atau perilaku aku ya nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya aku juga udah biasa banget sama komen begitu dari kecil. Bang Torik kan juga sama. Tapi nggak ada sekecil kamu sih. Kamu kan spotlight Bang Torik itu kapan sih? Aku baru kenal sorotannya itu umur berapa ya? Umur 16 kali. 16 17. Kamu dari kecil. Kamu. Mungkin si Kahtan kali ngerasain apa yang kamu rasain pas kecil. Kahtan, iya. Kan masih kecil tuh. Dulu kalau ada masalah-masalah kan pasti semuanya kena gitu kan. Iya. Benar. Tapi dulu sama bedanya sama sekarang, itu tuh orang terlalu gampang untuk komen gitu. Mencaci maki itu gampang banget. Iya, kalau dulu nggak bisa. Masa SMS? Nggak mungkin. Dulu tuh orang masih ada halonya dulu atau nyapanya dulu atau ngetok assalamualaikum dulu di depan pintu orang baru bisa ngobrol gitu kan. Iya. Kalau sekarang tuh langsung anjir ini cewek gitu kan. Lu gampang banget gitu kan. Ya gimana gitu lah. Ya sudahlah. Dan aku yang belum tahu, nih. Aku udah nanya atau belum ya? Awal pertama dekat sama Cika tuh gimana? Pertama kali itu di podcast. Nah pas mau ketemu di podcast, itu kita udah follow-followan.
di podcastnya Bang Atta. Di situ kita ngobrol dan yang lain. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada lanjutan apa-apa, nggak ada ngechat, nggak ada apa-apa. Oke. Ya udah jalan aja, kayak dia jalan hidupnya, aku juga jalan hidupin aku. Terus setelah sebulan dan 2 bulan, apa 3 bulan setelah itu, tiba-tiba dari mulai nge-reply story gitu kan, nge-reply story second Instagram, sampai lama-lama main bareng, main game, habis main game, main sepeda. Terus ketemu. Awalnya orang tahu tuh pas lagi apa? Ada nggak yang Bang Torik deket ya? Gitu maksudnya. Pertama kali itu dari mana? Pertama itu karena nggak deket. Pertama itu kan dari temen dulu kan. Iya. Karena circle kita nggak jauh beda gitu ya. Aku ketemu sama dia karena circle yang nggak jauh beda. Jadi ketemu itu di circle itu gitu. Jadi pas ketemu ngajakin bikin TikTok. Aku kan nggak terlalu aktif di TikTok kan. Akhirnya dari situ dia bikin TikTok sama Bang Torik. Sama aku. Tapi kan itu kayak biasa. Yang lagi makan gak sih? Bukan. Oh bukan. Terus di situ komen-komen kayak udah mulai ini siapa nih cie gitu-gitu kan. Udah mulai cie. Terus kayaknya itu dianya juga setelah itu masih bikin konten juga sama orang-orang lain gitu kan. Jadi orang nggak ada yang curiga. Iya. Terus lama-lama ada konten baru lagi, konten lagi di TikTok. Jadi kayak lama-lama orang jadi kayak, oh ini ada sesuatu nih. Oh gitu. Dari situ. Jadi misal gimana sih Bang, ini mau di-publish apa? Emang udah di-publish apa emang? Aku orang gak pernah nutupin kok dari dulu kalau aku lagi deket sama cewek. Kalau ceweknya gak annoyed dengan spotlight atau oke gitu. Ya udah jalanin aja gitu. Kalau misalnya ini cewek tuh gak suka dengan sorotan media dan lain-lain, itu pasti aku juga jagain dia kok dari itu. Tapi misalnya kalau ceweknya gak ada masalah, ya udah jalan aja. Kalau mau bikin apa aja, yuk gas. Kalau dia bikin konten TikTok atau YouTube dan lain-lain, ya udah ayo bikin gitu. Aku orangnya santai banget. Kalau menurut Bang Torik, hubungan yang sehat tuh seperti apa? Tipsnya? Aduh, kayaknya kalau pertanyaannya itu mah jawabannya dari kamu, Ji. Gak, Bang Torik pernah sih? Pernah pacaran sebelum? Maksudnya kalau toxic relationship pernah. Mantannya Bang Torik berapa sih? Ada. Kalau kenalan pasti banyak. Tapi maksudnya kayak yang lama itu 2 kayaknya deh. 2 orang. 2 orang. Dari 30 orang. Enggak. Bercanda guys. Yang kayak kenalannya lama terus serius gitu. Itu kayak 2 orang. 2 orang. Yang lain cuma kenalan. Paling lama pacaran berapa? 1 tahun. Biasa setengah. 2 tahun. Aku juga segitu sih, 1,5 tahun. 2 tahun. Iya, kalau selama itu pacarannya itu saling support atau berhubungan itu saling support, terus nggak ada yang saling narik, malah bikin misalnya dia bisnisnya tuh jadi lebih lebih mandek. Terus secara dia mau kemana-mana juga ribet gitu ya, ditahan-tahan, mulai merasa kayak salah satu dari mereka berdua tuh ada yang ngerasa kayak lu tuh punya gua tuh punya lu gitu-gitu loh. Padahal kan apa sih? Oke. Ya sejauh kayak itulah kayak kamu sama Sarah tuh. Oke. Itu menurut aku positive relationship. Saling kenal sama keluarga, saling jagain. Nah, aku mau nanyain nih. Gak ada yang ngerusak. Aku mau nanya, cewek yang perlu diperjuangkan menurut Bang Torik itu seperti apa? Sebenarnya gini, mau kita capek-capek bikin formula kalau untuk cinta, ini pengalamanku sendiri. Kita mau capek-capek bikin formula pakai otak kita itu nggak bakal ketemu formulanya. Tapi dari sini. Dari hati. Kalau dari sini. Iya, kalau misalnya hati kamu ngerasa udah, maksudnya kayak ini salah, mundur aja gitu. Itu udah mundur aja udah. Iya. Kalau misalnya mau sekuat apa mungkin ini nggak bakal cocok, tapi kalau hati masih bilang she is worth it. Nah, yaudah kejar aja gitu. Oke. Menurut aku itu yang bisa nilai kalian semua masing-masing kok, nggak ada orang lain yang di luar itu bisa nilai. Iya, benar. Kamu percaya nggak Bang Torik? Cinta itu nggak harus memiliki. Enggak. Kamu percaya itu? Enggak. Kamu percaya nggak cinta nggak harus memiliki? Harus dimiliki.
Iya, kalau aku nggak bisa tuh cinta nggak memiliki. Iya, kok Bang Torik nggak bisa. Berarti bukan cinta kalau nggak memiliki. Ya memang bukan. Kalau cinta itu karena cinta itu menurut aku harus ada komitmen di antara dua-duanya. Oke. Harus ada visi yang dibangun bersama. Nggak ada tuh kayak gue cinta sama lo tapi gue nggak memiliki lo tuh kayak aneh sih kalau kayak gitu. Namanya suka-sukaan doang kalau kayak gitu. Nggak tahu. Aku belum pernah ngerasain itu ya. Iya. Tapi Bang Torik pernah putus kan? Itu cara move on Bang Torik kayak apa? Nggak tahu. Ini semua orang tuh punya cara move on beda-beda. Ada yang harus cari yang baru gitu secepatnya. Nanti juga lupa pasti. Apa dengerin lagunya The Script? Iya, atau dengerin lagu, atau nangisin aja dulu dengerin lagu, ngapain kayak pokoknya nangis aja dulu. Ada juga yang cabut sama teman-temannya, cabut. Kalau Bang Torik, kalau aku, yang penting produktif gitu. Produktif. Kalau misalnya mau move on itu produktif kalau menurut aku, karena di situ salah satu juga untuk jadi bahan balas dendam. Oke. Dari sesuatu yang kita bisa hasilkan dari kegalauan kita gitu. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang banyak sesuatu yang positif dari itu. Itu kayak balas dendam yang paling enak gitu. Wah, gue gara-gara putus nih gue bisa kayak gini sekarang. Paling kayak gitu. Itu move on. Bener. Itu dijamin move on. Kalau ada yang daripada cari yang baru, cuman buat jadi kayak pelarian. Gitu kayak buat apa? Kalau menurut aku kayak gitu aja. Kalau misalnya mau move on, ya lakuin sesuatu yang positif. Kalau aku main gitar sih. Iya, apapun itu harus disalurkan. Iya, benar. Iya, mau main gitar, mau bikin lagu, bikin konten, bikin peluang bisnis baru atau apa gitu kan. Apapun itu lo pokoknya aktif. Salurkan kesedihanmu untuk sesuatu. Tapi itu pasti move on. Pasti. Dari dulu aku bisa. Bang Torik tuh pernah gak sih bikin YouTube sama si Cika? Kemarin sih aku bikin video pas ke Bandung itu. Di YouTube Bang Torik? Di channel aku. Tapi lewat HP doang sih. Tapi sama Cika itu pandangan pertama kah atau apa gimana sih? Enggak ada pandangan pertama. Itu tuh harus dari kenalan. Lama-lama jadi lebih kenal, lebih terikat dengan memori, terus nyaman gitu-gitu. Lama-lama kan jadi lebih terikat lagi. Kayak gitu sih, sama gitu. Habit gitu. Kalau tiba-tiba, kalau setiap malam diteleponin terus gitu ya, itu atau nelpon terus, pasti ya udah nempel sendiri. Udah. Tapi kalau aku kan tipenya nggak bisa dikejar ya. Oh iya. Aku nggak bisa. Kalau aku dari dulu juga berpegang teguh sama itu. Apa kayak kalau cowok harus ngejar duluan. Harus ngejar duluan, harus dapetin duluan. Terus kemarin itu aku pasif awal-awal itu. Kalau misalkan Cika lagi di komentar sama orang lagi di komen negatif, supportnya ke dia tuh gimana Bang Torik? Aku selalu bilang sama dia, usahain ya udah yang diomongin orang itu bukan bikin malah kamu ngedown atau malah kamu jadi ngerasa bener banget nih apa yang dia omongin, gue kayak gini banget, gue tuh orangnya jelek, gue orang ini. Pokoknya mereka itu kebanyakan yang full on hate gitu ya di internet tuh lebih pengen, bukan kritik ya, ini yang hate comment, hate speech only gitu ya. Itu kebanyakan itu di kehidupan nyatanya itu aku baca-baca tuh di kehidupan nyatanya tuh mereka kayak orang yang terlalu banyak kekalahan dalam hidupnya. Jadi dia nyari kemenangan kecil lewat komentar-komentar yang bisa bikin orang tuh jatuh. Kan gak mungkin lu komen jahat sejahat itu lu gak mau bikin dia ngerasa sakit. Emang lu tujuan lu tuh kan untuk itu kan, untuk dibikin ngerasa dia ngedown kan. Pokoknya jadiin bahan bakar aja. Iya. Aku bilang sama dia, dia nggak tahu kamu dia nggak tahu apa-apa tentang kamu. Kamu di saat ini juga di umur yang segini kamu udah banyak ngelakuin hal-hal yang hebat. Yang hebat banget. Yang hal-hal yang keren banget dan gak semua orang semudah itu loh. Gak semua orang bisa ngelakuin apa yang kamu lakuin. Terus kayak harus bangga gitu. Kamu harus bangga. Terus kayak diri. Itu dijadiin pupuk. Itu jadiin bensin buat kamu untuk ngebuktiin mereka salah dan kamu. Iya benar.
Kayak gitu. Tadi kan udah cinta, sekarang lebih ke aku pengen nanya. Bang Torik pernah gak sih ngerasa apa ya? Dikecewain sama teman-teman, apalagi kan Bang Torik punya privilege. Oke, jadi orang maksudnya kayak ngerasa dimanfaatin kayak gitu. Iya, pasti kan ada dong. Ada, tapi aku kayak gini, dari dulu tuh aku berpegang teguh dengan kata-kata ini. It's not about you gitu. Hidup itu bukan tentang lu gitu. It's about what you can give to other gitu. Jadi selama misi dalam hidup aku itu apa yang bisa aku kasih ke orang gitu, aku jadi nggak expect apa-apa dari orang lain gitu. Ya udah, yang penting aku baik ke semua orang itu, aku bisa ngasih aku bisa ngasih apa yang aku bisa kasih gitu, apapun itu, perasaan, pikiran, materi, apapun itu bikin aku seneng. Ya udah gitu, aku nggak expect dia untuk return it back gitu, enggak sama sekali. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau misalkan ya, kalau dia misalnya ngecewain, ya udah, gue nggak expect apa-apa dari lu gitu. Ya udah. Tapi kalau baik ya jangan dimusuhin lah kalau bisa. Iya, aku nggak pernah nyari musuh juga kalau sama orang. Yang penting kita ngelakuin sesuatu buat orang, ya itu kita juga jadi ngerasa enak gitu. Bukan kita expect something return gitu, enggak. Tapi Bang Torik kangen gak sih sama keluarga di Mali? Oh, kangen banget. Aku sih nggak sabar sih nunggu itu si Fateh tuh aduh ngangenin. Udah ngeselin banget ya. Ngangenin banget. Dulu tuh kita tiap hari kan. Iya, hampir tiap hari. Pasti kalau nggak ketemu di kamar aku pasti. Di kamar udah pasti di rumah Bang Torik. Iya. Kita tuh anak-anak baik banget, ngepet. Kalau ketemu pasti di rumah Bang Torik. Iya, di kamar aku. Iya. Kata Jiel, kamar aku PW banget, jadi kayak banget. di situ kita main PS, main apa-apa sama Fateh, sama yang lain juga. Ya semoga secepatnya balik lagi kita. Thank you teman-teman yang udah nonton, semoga menghibur kalian. Bye bye.